Ziarah kubur itu sesat, ziarah kubur itu bid'ah gitu ya. Ziarah kubur itu menjadikan syirik gitu ya manusia ya. Banyak yang berseliweran sekarang di dunia media sosial gitu ya berbicara tentang ziarah itu. Ziarah ada yang membicarakannya dalam sudut pandang bicara tentang agama gitu ya. Eh, kita akan membahas lebih dalam lagi deh. Terima kasih. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanubun, rahayu, 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 sagung kemadi. Oke, terima kasih semuanya warga-warga Jawa Batara Surya. Terima kasih, selamat datang lagi di channel saya. Kita akan mencoba membahas tentang ziarah, teman-teman. Ziarah. Ziarah ini sebagian di kalangan masyarakat ada yang berbicara bahwa ziarah ini adalah bisnis. Bisnis yang menggiurkan gitu ya, karena dengan ziarah orang-orang masyarakat yang fanatik dalam agama gitu ya atau keyakinan, apalagi dibungkus dengan cerita-cerita yang seperti itulah gitu. Jadi ziarah ini menjadi sebuah perekonomian gitu ya, bisnis katanya. Itu ada beberapa orang yang menganggap kita kehilangan gitu ya, kehilangan jati diri gitu, sampai terbongkarlah ada dua lembaga gitu ya. Ya seperti itulah, saya tidak akan masuk ke dalam ruang hal politik kepentingan gitu ya, bisnis atau apapun itu. Saya menggarisbawahi dulu gitu ya, bahwa tentang ziarah ini sendiri di budaya Nusantara gitu ya, atau pemahamannya lah di dalam budaya Nusantara, di ziarah ini sendiri lebih berbicara tentang laku spiritual pribadi gitu ya, bukan hanya berbicara ziarah ke dalam konsep mengunjungi kuburan gitu ya, atau pemakaman orang-orang tertentu gitu ya. Secara harfiahnya mungkin seperti itu ya, cuman secara esensi dalam kajian budaya Nusantara itu adalah ziarah ini adalah sebagai mana bahwa kita menziarahi di dalam diri kita ini ada kuburan gitu. Kuburan kita ini ada di dalam diri kita gitu. Kita menziarahi diri kita, berkunjung gitu ya. Itu esensi dari ajaran budaya Nusantara sebenarnya gitu. Jadi eh, hakikatnya dalam budaya Nusantara berbicara ziarah ini adalah mengenali diri kita sendiri gitu, mengunjungi hati kita yang kosong gitu ya, hati kita yang penuh dengan eh, tidak ada gitu ya pengetahuan gitu atau ilmu atau apapun, gelap lah ibaratnya seperti itu. Jadi diwajibkannya kita berziarah sebenarnya itu ada satu hal yang menarik gitu ya untuk kita kaji dalam budaya Nusantara gitu. Kita terlepas dalam pemahaman dulu gitu ya, kita bedakan dulu gitu ya, dalam kajian saat ini kita bedakan dulu antara ziarah yang dipahami dalam eh, keagamaan gitu ya, dalam ormas keagamaan mungkin ada lagi berbicara tentang hal seperti itu, dan mereka punya dalilnya juga gitu ya. Semua punya dalilnya, punya dalil lah. Ada yang membolehkan itu ada dalilnya, yang melarang pun ada dalilnya dan lain. Saya terlepas perdebatan dalil-dalil itu sendiri gitu ya, bahwa ziarah ini sendiri sebagai perjalanan spiritual manusia gitu ya, memahami diri sendiri gitu. Kita akan mencobanya untuk mengungkap bahwa ziarah ini penting atau tidak gitu. Ini kalau saya membahasakannya ini kita akan terjebak gitu ya antara penting dan tidak penting gitu sebenarnya. Tapi kalau kita memahami ziarah dari segi keilmuan gitu ya. Nah, ini akan berubah menjadi sangat penting gitu ya berziarah itu. Karena apa? Berziarah ini kan memiliki adabnya juga gitu ya. Memiliki adab berziarah itu bagaimana gitu. Nah, di dalam budaya Nusantara sendiri seperti itu, ada adabnya juga gitu. Bagaimana berziarah masuk ke dalam diri gitu ya, menziarahi bahwa hati kita yang mati gitu ya, pikiran kita yang mati itu diziarahi dan sehingga menjadi bangkit lagi gitu. Nah, ini pemahaman-pemahaman dalam budaya Nusantara ini kita ambil secara spiritnya di dalam keagamaan gitu,
ini menziarahi ini sama halnya dengan berbicara tentang tawasul itu sendiri, kesadaran diri gitu, sadar diri ke dalam diri kita yang fapa gitu ya, diri kita yang bodoh gitu, yang diri kita yang kurang ilmunya gitu memahami segala sesuatunya. Akhirnya kita berziarah ini ke orang-orang atau siapapun itu gitu yang memiliki kapasitas, kita mengambil hikmah gitu, kita mengambil pelajaran gitu dari apapun itu. Terlebih di dalam agama Islam bahwa ziarah ini mengingatkan tentang akhirat gitu ya. Akhirat ini eh, satu pemahaman yang benar-benar diperlukan gitu ya dalam konsep keislaman ini, bahwa selalu lah ya, selalu bahwa apa kehidupan ini berujungnya tentang akhirat gitu ya. Jadi tentang siksaan, balasan, surga, neraka atau apa itu berbicaranya kandungannya pasti ke dalam akhirat gitu. Sedangkan ketika berbicara tentang kehidupan realitas saat ini gitu, ini yang dibutuhkan gitu. Berziarah inilah gitu yang untuk memahami apa itu surga neraka gitu kan. Berbicara pahala dan lain-lain itu nanti di akhirat, siksa kubur atau apapun. Ini sebenarnya ziarah inilah alatnya gitu ya. Alatnya untuk memahami hal-hal seperti itu. Berbicara tentang akhirat. Makanya Rasulullah ini pernah bersabda di sini di hadis riwayat Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena ia dapat mengingatkan kalian kepada kiamat." Nah, atau akhirat gitu ya. Mengingatkan kalian pada akhirat gitu ya, bukan kiamat sih. Di sini gitu, bahwa Rasulullah sendiri dulunya melarang, terus membolehkan untuk berziarah karena mengingatkan tentang akhirat gitu. Nah, berziarah ini sendiri kalau kita mengartikan menjadi satu media untuk memahami bagaimana itu surga neraka, bagaimana itu siksa kubur atau apapun itu menjadi satu pemahaman saat ini di dalam kehidupan saat ini, realitas saat ini. Ziarah ini sendiri bagi saya gitu ya, tidak lagi bertemu dalam pembahasan ini bid'ah, ini sesat gitu ya. Tapi ada satu proses manusia belajar spiritualitasnya di dalam kehidupannya itu menjadi genap gitu ya, memahami yang lahir, memahami yang batinnya juga gitu. Nah, ini makna atau hikmah dari ziarah itu sendiri gitu. Jadi kita nggak mempeributkan lagi gitu ya, kita nggak membahas tentang bahwa ziarah ini adalah perbuatan bid'ah atau menyesatkan dan lain-lain gitu. Tapi kita mengambil hikmah bahwa berziarah ini adalah memahami secara esensi hari akhirat itu apa gitu ya, berbicara tentang surga nerakanya, bicara siksa kuburnya, berbicara pahala atau apapun itu secara hakikatnya apa sih gitu, secara syariatnya seperti ini, secara hakikatnya seperti apa. Nah, di dalam pemahaman ziarah inilah kita memahami gitu ya ke dalam diri bagaimana hati kita yang mati gitu kan, kita berziarah memahami di sana, berbicara konsep batiniah, berbicara rasa, berbicara akhirnya memahami makna tentang surga neraka gitu kan. Bagaimana berziarah ke dalam hati yang mati itu kita tidak menemukan belas kasih gitu, kita tidak menemukan hati yang damai. Itu kita berziarah, kita mencoba lagi, kita menghidupkan lagi hati yang damai atau hati yang penuh kasih gitu kan. Itu ziarah di sana akhirnya memahami akhiratnya itu hakikatnya berbicara tentang surga neraka gitu. Kalau di neraka kan seperti itu ya dilambangkannya, tidak tenang, was-was atau wah marah dan lain-lain lah. Surga itu diidentikan dengan tenang gitu ya, bahagia gitu, penuh cinta kasih dan lain-lain. Itu berbicara konsepnya rasa gitu kan. Nah, itulah konsep disiplin ilmu, makna dari ziarah itu sendiri gitu. Kita berziarah, harusnya bisa berziarah saat ini gitu, dan terus-menerus gitu ya, bukan hanya sekedar ziarah yang ketika ke kuburan, berdoa, meminta ini itu atau apapun itu gitu ya. Enggak lagi dalam konsep pemikiran itu sebenarnya harusnya. Kita harus mencoba naik gitu ya.
Akhirnya, kalau ada seorang yang membicarakan bahwa ziarah ini adalah bisnis gitu ya, bisnis orang-orang tertentu, ya sangat wajar karena pemahaman-pemahaman hal seperti ini tidak pernah dikasih tahu. Akhirnya ziarah ya dieksploitasi menjadi satu kepentingan gitu ya. Ya akhirnya dijadikan bisnis gitu untuk mereka gitu ya, bagi ya kepada orang-orang awam gitu ya. Ini sangat disayangkan banget gitu ya. Sebenarnya, kalau kita memahami lebih dalam lagi, ziarah ini bisa menjadi, apa ya, disiplin ilmu gitu ya bagi kita, anak-anak cucu kita bisa memahami bahwa, kandungan keagamaan ini adalah bisa sampai ke up to date gitu ya, hari ini kekinian gitu, tidak lagi berbicara akhirat itu nanti-nanti gitu. Tapi dengan ziarah kita bisa memahami gitu kiamat, akhirat itu seperti apa gitu ya. Ya di akhirat itu ya seperti apa gitu setelah kehidupan ini, kita kematian berbicara surga neraka, timbangan dan ajab kubur atau apapun itulah, itu bisa diteliti gitu atau dipelajari atau diambil hikmahnya untuk kehidupan saat ini di dalam konsep berziarah ini sendiri gitu. Itu sih yang lebih dititik beratkan di dalam ziarah gitu ya, dalam kandungan, kajian tentang budaya Nusantara gitu ya. Nanti kita, kajian yang lebih spesifik lagi di dalam kajian Islam sebenarnya, eee, banyak banget ya berbicara tentang ziarah ini, di dalam literaturnya, di dalam Islam, eee, ziarah ini ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Cuman dalam artian ketika konsep secara politik ada gitu ya. Saya pernah membahas di dalam beberapa literatur bahwa ziarah ini sendiri bisa dijadikan sebuah, momentum gitu ya atau alat politik atau apapun ya untuk menyadarkan ya, mengingatkan seseorang. Contoh mungkin di Irak gitu atau di negara-negara lain ya, di Karbala gitu kan. Salah satu contohnya mereka berziarah itu untuk mengambil spirit atau mengambil, ibrah atau pelajaran ya, hikmah ke dalam kejadian gitu ya, tragedi Karbala dan lain. Itu seperti itu, ziarah itu bisa seperti itu. Lalu ziarah yang bisa diambil ke dalam sisi ekonomi bisa gitu ya. Bahwa ziarah ya akhirnya ya bisa menjadi bisnis lagi gitu kan. Itu terserah lah itu, sebuah fenomena atau peristiwa kehidupan ini gitu ya, kita nggak bisa mengelak gitu. Cuman, dalam kajian budaya Nusantara, ziarah seharusnya gitu ya, bisa menjadi media atau disiplin ilmu untuk memahami kehidupan diri kita sendiri, diri kita yang, sadar ya, berada di dalam kesadaran memahami makna apa itu akhirat gitu ya. Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah itu gitu ya, kita kembali bahwa Rasulullah itu dulu kan, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena ia dapat mengingatkan kalian kepada akhirat," gitu kan. Nah ini selaras banget gitu ya dengan sabda Rasulullah dari hadis riwayat Muslim ini, ke dalam pemikiran yang ada di Nusantara dulu gitu ya, di dalam budaya Nusantara bahwa, kajian dalam spiritual Nusantara ini, ziarah ini adalah media gitu memahami bagaimana hari akhirat gitu. Bukan hari akhirat sih, dalam artian kayak gini, memahami yang niskala gitu ya kalau bahasanya itu, memahami hal yang gaib gitu ya. Dan dalam ziarah inilah, pemahaman-pemahaman itu bisa menjadi ilmu pengetahuan gitu, memahami lagi, berziarah, mengunjungi. Mengunjungi apa sih? Mengunjungi hati kita, pikiran kita yang mati, hati kita ini, dalam diri kita gitu sebenarnya berziarahnya gitu. Jadi tidak jauh, ke dalam ke dalam diri lagi gitu, bukan keluar gitu. Dan ini selaras ya, berbicara tentang hadis Rasulullah gitu. Jadi saya ingin mencoba mempertemukan aja sih, dari budaya Nusantara gitu dengan keagamaan gitu. Apapun itulah, ada sudut pandang dalam keagamaan berbicara tentang bisnisnya lah, politik atau apapun itu tentang ziarah, saya tidak masuk ke dalam ruang hal itu gitu ya kajian saya. Saya ingin mencoba masuk ke dalam hal
esensi ziarah aja gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya kaji saat ini untuk teman-teman. Silahkan berkomen, kita kajian lagi yang lebih dalam lagi. Apa ya? Ya semoga bermanfaat lah ya kajian-kajian saya. Itu yang saya tahu dari apa yang saya pelajari berbicara tentang ziarah. Nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan lain. Tahlilan ya, kita berbicara tahlilan itu apa sih, di dalam budaya NU lagi ya, di NU ini kan kental banget tentang tahlilan. Apa itu tahlilan, apakah itu katanya dari budaya Hindu atau apa gitu ya. Sebenarnya ya kita akan bahaslah nantilah. Teman-teman silahkan berkunjung, kita kajian, kita komen. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Kita ketemu lagi di kajian selanjutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kaula nuwun, rahayu, 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 sakum dumadi. Dadah.